Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nadil Putra. Oke, di video kali ini saya dapat servisan sebuah HP Vivo Y91 dengan kondisi seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, udah retak parah dan sudah tidak nyala untuk LCD-nya ya. Sekarang saya tinggal tes mesinnya karena ini saya belum coba waktu baru megang ya, karena ini dari karyawan saya yang memberikan HP-nya ke saya ya. Jadi ini servisnya di counter ya kalau saya di rumah. Tetapi alhamdulillah ini setelah saya cas itu ada respon bergetar ya. Dan itu menandakan mesinnya masih hidup, bahkan kemungkinan 90% itu normal ya. Nah, oke. Langsung saja tanpa banyak bincang-bincang saya bongkar untuk HP-nya. Untuk HP seperti ini itu sangat mudah ya. Mungkin kalian sendiri yang bukan tukang servis juga, modal obeng sama lem juga mungkin bisa ya. Wah, ternyata ini sidik jarinya nggak kepasang ya, tidak dipasang oleh tukang servis yang pertama ya. Nggak tahu ini kenapa nggak dipasang ya. Nah, kalian juga bisa untuk mengganti LCD sendiri ya, karena Vivo Y91 atau sejenisnya ini tidak memerlukan bongkar habis untuk mesinnya. Cukup buka baterai dan langsung ganti LCD-nya aja ya. Nah, ini soketnya sebenarnya di sini ya, untuk soket sidik jari atau fingerprint. Oke, langsung saya cabut untuk baterainya. Nah, cara cabutnya itu agak seperti ini ya, susah ya. Waduh, wah ini hampir mencelat guys. Untuk Vivo dan Oppo memang seperti ini ya. Tetapi meskipun begini, ini masih ada yang lebih sulit, yaitu Xiaomi ya. Baterai Xiaomi itu, waduh, udah males saya kalau copot baterai Xiaomi itu, susah banget ya. Itu keras. Oke, untuk LCD-nya ini sudah pernah diganti. Nah, dan sekarang udah mangap lagi guys. Nah, jadi kan mudah ya. Seperti ini. Wah, untuk di bawah LCD ini agak berkarat ya. Ada banyak garam-garam itu ya. Kayak habis kena air atau memang bener kena air ini. Kayaknya sih emang kena air ini ya. Kalau lihat fisiknya seperti ini ya. Banyak garam, garam dapur ya. Kayak garam dapur itu ya. Ya mungkin dijilat juga ini asin. Oke, ini untuk LCD barunya saya sudah ready ya. Tetapi belum saya tes. Oke, langsung saja seperti ini untuk mencoba atau memasangnya ya. Nah, ini saya sisihkan dulu LCD yang udah rusak. Kemudian ini saya pasang untuk LCD yang baru. Oke, pasang untuk baterainya. Nah, soket baterai masih aktif. Kita nyalakan untuk HP-nya. Nah, ini udah nyala ya, tuh. Kelihatan tulisan Vivo-nya ya. Untuk segel plastik tidak saya copot dulu karena kalau ada apa-apa LCD-nya kan bisa digaransikan atau ditukar ya. Oke, kita tunggu sampai ke tampilan awal. Nah, ini udah tampilan awal ya, tapi ada polanya guys. Sedangkan saya nggak diberitahu ya. Oke, untuk mencobanya cukup pergi ke panggilan darurat dan tes semua angkanya. Kalau bisa disentuh semua itu kemungkinan ya normal lah. Nah, seperti ini ya. Ini kan bisa semua dari 1 sampai 9 itu bisa ya. Nah, kembali juga oke ya. Waduh, ini Mbak yang punya ya kayaknya sih. Oke, karena polanya nggak dikasih tahu, maka saya tidak wajib untuk mencoba membukanya ya. Jadi langsung saja HP-nya saya matikan, kemudian saya akan memproses pergantian LCD dengan dirapihkan seperti semula atau dipasang hingga rapih kembali ya.
cabut lagi untuk baterainya. Jangan khawatir untuk baterainya, meskipun kena tarikan mengakibatkan agak bengkok, itu setelah dilurusin lagi kondisi baterai insya Allah tetap sehat ya, tetap tidak menjadi drop ya. Oke, bersihkan dulu, dan sebelum dibersihkan ini saya tutupi untuk kamera depannya biar nggak nempel debunya ke lensa kamera depan. Oke, saya buang dulu untuk bekas lem pertamanya ya, dan kemudian bersihkan. Nah, kalau sudah, selanjutnya tinggal kasih lem. Nah, kasih lem jangan ke tengah ya, cukup di sekitaran pinggir aja sampai muter set begitu ya, jangan ke tengah. Kalau ke tengah nanti kalau ada apa-apa itu menyusahkan pembongkarannya lagi ya, bahkan nanti gambarnya itu ada bintik putihnya kalau di tengah. Jadi yang di tengah nggak usah pakai lem ya, nggak usah dikasih lem. Nah, ini adalah saringan speaker telepon ya, atau speaker atas. Nah, saya pasang dulu. Pasang sampai pas ya. Ini nggak jarang tukang servis yang lupa memasang ini ya, karena kalau LCD udah pecah itu kadang kebawanya nggak ke frame ya, kebawa ke LCD yang pecah. Jadi pas dipasang lagi itu lupa untuk memasang saringan speakernya. Untuk cara pengeleman seperti ini aja ya. Nah, cukup di sampingnya aja, itu udah kenceng ya. Oke, setelah sudah baru kita pasang untuk LCD barunya. LCD baru kita pasang hingga presisi. Nah, seperti ini ya, sampai presisi. Oke, kalau sudah presisi kita pasang untuk soketnya. Nah, kemudian baterainya juga dipasang ya. Nah, baterai dipasang. Nah, kita rapikan dulu ya. Oke, pasang untuk baterainya. Nah, kalau sudah, langsung aja kita pasang sidik jarinya dan juga penutup soketnya yang besi itu. Nah, pasangnya seperti ini ya. Oke, pasang sidik jari seperti ini ya, hati-hati. Agak susah juga ya. Oke, kemudian langsung dipaut kembali seperti semula ya. Jadi setelah pasang LCD dengan lem itu langsung dirapihkan aja ya. Karena yang penting hati kita yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja dan normal seperti semula. Oke, hati-hati untuk pengancingan tutupnya, jangan sampai meretakkan LCD yang baru ya. Karena proses lem itu belum kering atau belum kenceng. Hati-hati di bagian sini ya, jangan terlalu tekan. Oke, kalau sudah dipastikan rapi, kemudian kita pakai anti gores dulu. Ini orangnya minta dipakein anti goresnya. Jadi saya langsung aja untuk pasang anti goresnya sebelum dikaretin ya. Karena kalau habis ganti LCD itu ya harus dikaretin guys, supaya tujuannya LCD-nya itu cepet nempel dengan kenceng dan juga presisi ya. Tetapi hati-hati dalam proses pengaretan seperti ini ya, bisa menyebabkan LCD bergaris, terus sentuh error, bahkan pecah touchscreen-nya ya. Nah, ini SIM tray saya pasang. Nah, pasang. Nah, kalau sudah, selanjutnya bersihkan bagian-bagian lem yang berceceran pada samping LCD ya. Gunakan bahan yang lentur ya untuk kainnya, kemudian dikasih pelicin seperti bensin atau hand body atau
thinner atau minyak kayu putih juga bisa ya, yang berfungsi untuk menghilangkan lem yang berjajaran di samping-sampingnya ya. Kemudian langsung kita nyalakan dan tunggu hingga masuk ke tampilan awal. Nah, sekarang sudah bisa ya, alhamdulillah. Sudah bisa masuk ke menu kembali. Oke, videonya cukup sampai di sini aja. Semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kalian di dunia servis HP ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.